Selamat hari Minggu bagi kita warga jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu memberikan kasih dan karunia-Nya bagi kita umat-Nya. Kami memuji Engkau ya Tuhan yang Maha Kasih, yang selalu memperlihatkan kepada kami kasih dan karunia-Mu. Tetapkanlah hati kami dan iman kami hanya kepada-Mu saja. Tuhan telah memilih kita menjadi pengikut Yesus. Itulah bukti kasih dan karunia-Nya kepada kita. Marilah memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi memuji nama-Nya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574. Pujilah, pujilah Tuhanmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 30, Yesus berikanlah roh hikmat. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu.
Renungkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah isi hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 686, Ku bercela di depan-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kini kami bersujud di hadapan-Mu dan menyesali segala dosa dan pelanggaran kami atas firman-Mu. Kami selalu mengandalkan pikiran kami sendiri, sehingga kami tidak mau melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan Allah dan Bapa kami, ajarlah kami untuk meninggalkan segala dosa kami. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi pengikut Yesus. Oleh karena itu, kuatkanlah kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 519, Dengar Panggilan Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel di ibadah Minggu hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi. Tidak ada lagi yang mendiami. Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 192, Tuhanku Yesus. Anak Allah
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih penyertaan-Mu yang boleh melingkupi kehidupan kami. Kami boleh merasakannya Tuhan, dan kami boleh menikmatinya Tuhan. Bapa yang baik, kami mau bawa dalam doa kehidupan kami, para umat-Mu, di dalam setiap keseharian kami, pekerjaan kami. Bapa kiranya memberkati kami Tuhan, agar kiranya kami boleh memperoleh buah hasil yang baik Tuhan dari hasil kerja keras kami Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang opung, sebagai seorang cucu. Bapa yang berkati kami Tuhan dalam menjalani tugas dan peran kami masing-masing Tuhan dalam kehidupan kami. Agar kiranya Tuhan kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami juga mau bawa dalam doa Huriamu HKBP Tuhan di seluruh dunia. Bapa kiranya memberkati Tuhan pelayanan HKBP Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Agar kiranya Tuhan pemberitaan firman Tuhan boleh disiarkan sebagai untuk memenuhi kerinduan dari umat-Mu Tuhan akan firman-Mu. Bapa yang baik, kami juga mau bawa dalam doa bangsa dan negara kami Tuhan, dari pimpinan kami, Bapak Presiden, hingga kepada pimpinan yang tingkat terendah Tuhan. Bapak kiranya memberkati Tuhan pimpinan kami dalam menjalankan tugas dan amanat yang telah mereka tanggung Tuhan. Agar kiranya melalui kebijakan yang mereka boleh buat, itu semua Tuhan untuk kesejahteraan rakyat. Bapa berkati juga Tuhan bangsa negara kami Tuhan di tengah menghadapi pandemi COVID Tuhan yang semakin berevolusi. Engkau kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan yang sedang berjuang Tuhan dalam proses pemulihan, kami yang sedang diisolasi mandiri maupun di tempat yang telah ditentukan. Bapa kiranya memulihkan kesehatan kami Tuhan, mengangkat penyakit kami Tuhan, agar kiranya kami boleh memperoleh kesembuhan Tuhan yang berasal daripada-Mu. Begitu juga Tuhan dengan kami yang sedang berjuang Tuhan menghadapi penyakit kami Tuhan.
Bapa kiranya menguatkan kami Tuhan, menyertai kami Tuhan, melalui pengobatan para medis yang boleh kami terima, melalui obat-obatan yang kami konsumsi Tuhan, agar kiranya kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan boleh kami terima dan kami boleh bersuka cita kembali Tuhan menjalani hari-hari kami. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan setiap kami Tuhan yang memiliki kerinduan, memiliki pasangan. Engkau kiranya mempertemukan kami Tuhan dengan orang yang tepat Tuhan, orang yang takut akan Kau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pasangan yang memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Juga kami Tuhan yang merindukan mendapatkan pekerjaan Tuhan di tengah kesulitan saat ini. Bapa kiranya memberikan pekerjaan yang sesuai dengan minat bakat kami Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan di dalam pekerjaan kami. Bapa yang baik, begitu banyak kerinduan kami, begitu banyak keresahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 238, Hai mari ikutlah, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu kelima setelah Epifanias, tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 16-20. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu.
Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu sangat beragam, sangat bermacam-macam, bervariasi alasan seseorang kenapa dia mau menjadi seorang pelayan di tengah-tengah gereja. Jika kita bertanya kepada pendeta, mungkin saja pendeta akan menjawab karena dia merasa terpanggil ketika dia masih muda, sehingga dia memutuskan untuk menjadi seorang pendeta. Tetapi jika kita bertanya lagi kepada para sintua atau majelis jemaat, mungkin saja mereka akan mengatakan bahwa mereka telah merasakan berkat yang luar biasa, sehingga mereka memutuskan untuk menjadi seorang sintua atau majelis jemaat. Sangat bermacam-macam alasan seseorang kenapa mau menjadi seorang pelayan di tengah-tengah gereja. Pun begitu dengan firman Tuhan pada saat ini. Yesus memanggil ke-12 muridnya tentu beragam dan bermacam caranya. Tetapi untuk keempat orang ini sangat unik sekali ceritanya. Yesus memanggil mereka untuk menjadi murid dari Yesus. Yesus mengatakan kepada Simon dan juga Andreas pada teks kita saat ini, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Inilah yang dikatakan Yesus kepada Simon dan Andreas. Mereka berdua adalah anak dari si Jonas. Memang mereka adalah seorang penjala. Mereka berdua penjala di Danau Galilea. Tetapi ketika Yesus datang dan Yesus melihat lagi dua orang lagi, yaitu Yakobus dan juga Yohanes, anak Zebedeus. Yesus juga memanggil mereka untuk menjadi muridnya dan mereka mau mengikut Yesus. Keempat murid-murid Yesus ini adalah seorang penjala. Mereka dipanggil Yesus untuk menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan, Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Di tengah-tengah pekerjaan mereka, Yesus datang. Yesus mendatangi mereka ketika mereka sedang menjala. Di tengah-tengah pekerjaan mereka yang keempat ini, Yesus mendatangi mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka, Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Yesus berkata, "Mari ikutlah aku. Aku akan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dengan sigap, dengan segera, mereka pun meninggalkan jalannya, lalu mengikut Yesus. Dengan sigap, dengan segera, mereka meninggalkan ayahnya dan juga orang upahannya, lalu memutuskan untuk mengikut Yesus. Tetapi jika kita melihat kembali di Injil yang lain, yaitu yang dituliskan oleh Lukas di pasal yang ke-5, pada saat itu Yesus mendatangi mereka dan Yesus memakai perahu mereka untuk mengajari orang-orang banyak, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang banyak pada saat itu. Dan setelah Yesus selesai berkhotbah, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Simon juga merasa terkejut kenapa Yesus mengatakan itu, karena sudah satu malaman mereka tidak mendapatkan ikan. Lalu Simon mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah Simon menebarkan jalanya, mereka mendapat ikan dengan jumlah yang besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu Simon memanggil dua temannya lagi, yaitu Yakobus dan Yohanes, untuk membantunya mengangkat ikan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena keterkejutan ini, karena Simon merasa bahwa ini adalah benar-benar Tuhan, maka Simon mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa."
Dia merasa bahwa dirinya berdosa sehingga dia merasa tidak layak untuk ikut kepada Yesus. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, cerita ini adalah cerita yang sangat unik dari panggilan Yesus kepada murid-muridnya, keempat muridnya ini. Satu kata yang sangat penting dan mengubah seluruh dinamika kehidupan keempat orang penjala ikan ini adalah, mari ikutlah aku. Ini bisa mengubah kehidupan mereka dari yang penjala ikan menjadi penjala manusia. Yang tadinya hidup di tengah danau, kini mereka harus mengikuti Yesus di dalam hidupnya. Tetapi dengan sigap, dengan segera mereka mengiyakan kata-kata Yesus untuk mengikut Yesus. Mereka meninggalkan perahunya, mereka meninggalkan keluarganya, ayahnya, dan mereka juga meninggalkan semua pekerjaannya di belakang dan berkomitmen untuk mengikut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari cerita ini kita bisa mengerti dan juga memahami bahwa Yesus memanggil murid-muridnya di tengah-tengah pekerjaan mereka. Dari yang mereka kerjakan setiap hari, dari apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, dari ketidakberhasilan mereka dalam mengerjakan sesuatu, Yesus memanggil mereka dan berkata, mari ikutlah aku. Dari tengah-tengah pekerjaan mereka itulah Yesus datang. Yesus mendatangi, Yesus memberikan firman Tuhan, dan Yesus memanggil mereka sehingga mereka meninggalkan semuanya di belakang mereka. Dari tengah-tengah pekerjaan mereka yang sebagai penjala ikan, Yesus datang kepada mereka dan memanggil mereka untuk menjadi muridnya. Memang Simon merasa bahwa dirinya adalah orang berdosa sehingga dia merasa tidak layak, tetapi Yesus tidak mengubah panggilannya. Dia tetap memanggil Simon untuk menjadi muridnya. Mereka melihat kuasa Yesus melalui apa yang dilakukan Yesus memberikan mukjizat kepada mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan ikan satu malaman, tetapi Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu, dan mereka melakukannya. Lalu Simon mengatakan, karena engkau yang menyuruhnya maka aku melakukan. Ini adalah bukti bahwa firman Tuhan itu hidup dalam diri Simon sehingga dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus bukan berarti kamu harus mengubah 100% hidupmu seperti yang dikatakan orang, engkau harus hidup suci, engkau harus hidup lebih dalam bahasa Batak Badia. Tetapi ini adalah pelajaran yang penting bahwa Yesus mendatangi orang yang dia panggil melalui kepercayaannya setiap hari melakukan pekerjaannya. Yesus memanggil keempat muridnya ketika dia lagi menjala ikan, ketika dia tidak berhasil menjala ikan. Begitu juga kita. Yesus datang kepada kita ketika kita melakukan pekerjaan kita, atau bahkan ketika kita tidak berhasil melakukan pekerjaan kita setiap hari. Yesus mendatangi kita, memanggil kita dari apa yang kita kerjakan setiap hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, mengikut Yesus adalah hidup bersama dengan Yesus. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya yang keempat ini, begitu juga Yesus memanggil kita dari tengah-tengah pekerjaan kita setiap hari. Apapun yang engkau kerjakan setiap hari, apapun yang profesimu, kecil, besar, atau engkau merasa ini tidak layak, atau engkau merasa pekerjaanmu dikucilkan, ingatlah bahwa Yesus mendatangi engkau, memanggil engkau melalui pekerjaan tanganmu itu. Yesus memanggil engkau sesederhana itu, sesimpel itu, sangat sederhana sekali melalui apa yang engkau kerjakan setiap hari. Dia datang kepadamu, mungkin ketika engkau lagi bekerja sebagai guru, mungkin ketika engkau lagi bekerja di kantor, mungkin ketika engkau lagi bekerja sebagai petani, dia datang kepadamu.
Karena itu semua pekerjaan tanganmu biarlah mengarah kepada hidup Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Yesus. Mengikut Kristus artinya adalah kita berkomitmen melakukan pekerjaan kita serupa dengan Kristus. Maka totalitas kehidupan kita, pekerjaan kita, cara bicara kita adalah hidup dalam cara seperti Kristus. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tentang bagaimana kita hidup dengan cara Kristus. Bukan karena engkau memiliki jabatan, bukan karena engkau dipandang sebelah mata oleh karena pekerjaanmu, bukan karena engkau merasa bahwa dirimu tidak layak untuk dipanggil oleh Kristus, tetapi bagaimana engkau melakukan pekerjaanmu sebagaimana hidup dalam Kristus. Jadi apapun yang kau lakukan dalam pekerjaanmu, setiap harinya, rutinitasmu, semuanya, engkau pergi ke kantor jam 8 dan pulang jam 4, atau engkau pergi ke sawah, atau engkau pergi, apapun yang pekerjaanmu lakukan, biarlah pekerjaanmu itu mengikut kepada cara Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, pada saat ini, Tuhan Yesus memanggil kita sebagaimana Yesus memanggil keempat muridnya dari penjala ikan untuk menjadi penjala manusia. Mungkin kita tidak berhasil dalam pekerjaan kita, seperti Simon dan juga kawan-kawannya yang tidak berhasil dalam pekerjaannya, menghadapi naik turunnya kehidupan, menghadapi kekecewaan dalam pekerjaan, menghadapi ketidakpuasan di dalam hidup dan pekerjaan kita. Tetapi marilah kita berkomitmen dalam hidup kita. Ketika kita sudah memutuskan untuk mengikut Yesus, maka kita meninggalkan segalanya di belakang. Kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik di belakang dan mengikut Dia. Seperti yang Simon katakan kepada Yesus, karena engkau yang menyuruhnya, dia percaya, dia yakin bahwa yang dia lakukan adalah pekerjaan Tuhan, maka dia akan mendapat yang lebih besar. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Simon dan juga teman-temannya keempat murid-murid Yesus, mereka adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Yesus. Kalau di bahasa Batak dikatakan pitor ditadikon nasida, segera mereka meninggalkan yang di belakangnya dan mengikut Yesus. Ini adalah bentuk komitmen yang begitu besar untuk mengikut Yesus dalam kehidupan mereka. Pada saat ini Bapak Ibu, firman Tuhan datang kepada kita. Dia katakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari ikutlah aku. Mari kita ikut bersama dengan Tuhan. Mari kita ikut melakukan dan serupa dengan Kristus dalam pekerjaan kita setiap harinya. Mungkin kita orang yang berdosa. Kita orang yang tidak sempurna. Kita gagal dalam pekerjaan kita. Tetapi Yesus memanggil engkau melalui pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan, biarlah itu serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati engkau dalam setiap pekerjaanmu dan memberikan engkau hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pekerjaanmu, karena Yesus memanggil engkau melalui pekerjaanmu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kasih karunia dan damai sejahtera yang daripadamu. Engkau memberkati kami dan memberikan kami kesehatan untuk melakukan segala pekerjaan kami dalam 1 minggu ini. Kami boleh berkumpul meskipun melalui virtual ini untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau memanggil kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Engkau mendatangi kami dan mengatakan, mari ikutlah aku. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memanggil kami dan mendatangi kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan.
Begitu juga kekuatan untuk melakukan hal-hal baik melalui pekerjaan kami, sebagaimana Kristus melakukannya, agar kami hidup serupa dengan Kristus dan mengikut Tuhan. Engkaulah yang memberkati setiap pekerjaan kami, agar kami menjadi orang-orang yang baik, yang menjauhi korupsi, yang menjauhi ketidakadilan dan juga penindasan. Tetapi melalui pekerjaan kami semakin mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkaulah yang memberkati setiap jemaat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada-Mu berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Sehingga apapun yang mereka rasakan dalam hidupnya, baik, senang atau sedih, mereka tetap mengingat Engkau dan mereka tetap menyampaikan seluruhnya ke tangan-Mu. Inilah doa kami. Engkaulah yang memberkati kami melakukan pekerjaan kami dalam 1 minggu ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 719 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Syukur dan terima kasih kita persembahkan kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya bagi kita. Kita telah diingatkan sebagai pengikut Yesus. Mari kita meninggalkan segala yang membelenggu, agar dengan tulus ikhlas kita mengikuti jalan-Nya. Ya Tuhan kami, beri kami langkah yang deras untuk melakukan kehendak-Mu. Hati kami pun isilah dengan sukacita dan jauhkan segala kendala. Karena dengan demikian kami akan memperoleh upah yang besar daripada-Mu. Kini Tuhan mengutus kita untuk membawa semua orang. Bebaskanlah orang terbelenggu, arahkanlah agar beroleh hidup. Utus Kau menyerahkan hidupmu, tunaikanlah tugas panggilanmu. Wahai hina dan menanggung duka,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.